Jadi sambutan pertama setelah aku pulang menekuni kesenian tekstil di negara Inggris adalah ayah aku yang masuk ke dalam kamar, terus dia duduk. Mukanya serius gitu liatin aku. Dia bilang, Mei, papi udah tanya-tanya beberapa temen. Ada sih satu teman papi, orang India, yang bilang, tenang aja, Meme bisa kok kaya, nanti jualan kain di pasar baru. Pas itu sih aku nggak ketawa sih, karena dia beneran serius. Jadi dia udah capek-capek, kerja keras banget untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan satu hal yang menurut dia terbaik untuk industri kain adalah jualan kain di pasar baru. Ya walaupun aku percaya kita semua agree, seharusnya aku dengerin nasihat dia sih. Tapi apa ya, satu kalimat ini yang dia lontarkan menurut aku sangat cukup untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana orang Indonesia secara umumnya memahami tekstil. Tekstil adalah barang komoditas di pasaran. Dan ketika aku berada di Inggris, sebagaimana ilmu desain lainnya, tekstil itu sudah dianggap sebagai studi inovasi untuk masa depan sustainability mereka. Nah mungkin buat kalian yang belum mendapatkan gambarannya, ada sebuah contoh yang menurut aku cukup menarik. Seorang desainer yang bernama Elisa Brunato, dan di dalam programnya Material Futures, dia membuat sebuah produk yang dinamakan dengan bioiridescent sequence. Jadi ini adalah manik-manik yang terbuat dari plant-based cellulose di dalam sebuah laboratorium. Dan tujuannya untuk menggantikan manik-manik plastik. Dan jadi hal sekecil ini aja ternyata juga bisa dikembangkan. Dan sedikit berbeda ketika aku kembali ke Indonesia, ada beberapa jurnal dan juga skripsi yang aku baca tentang pengembangan material tekstil, rasanya banyak yang akhirnya cuman berujung di atas kertas saja. Atau mungkin mereka akan mengalami beberapa kesulitan untuk memasuki pasar. Dan di sini aku melihat ada sebuah lubang yang cukup besar di negara kita. Dan tentunya seiring perjalanan aku ada satu desainer yang menjadi cukup influential di dalam cara aku berpikir hingga saat ini. Victor Papanek. Dia adalah seorang sustainable designer dan di dalam bukunya The Green Imperative, Ecology and Ethics in Design and Architecture, dia berkata bahwa di zaman industrial ini kita seringkali memiliki ekspektasi bahwa akan ada yang namanya solusi teknologi untuk masalah-masalah ekologi kita. Jadi aku ingin kalian renungkan untuk sesaat karena menurut aku ini adalah hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sadar nggak sih kalau solusi-solusi teknologi ini seringkali membawa masalah-masalah yang baru yang awalnya tidak terlihat tapi akhirnya menjadi siklus tiada henti. Maka dari itu dia memberikan sebuah pengajaran dan juga menggambarkan bagaimana kita seharusnya kembali kepada tradisi dan alam. Dan menurut aku ini adalah konteks yang sangat pas dengan negara Indonesia. Walaupun di dalam pemikiran ini aku seringkali melihat ada sebuah pola ekstrim yang terbentuk, di mana kita itu melihat material alam seperti pahlawan terhadap sustainability dan material sintetis seperti plastik itu dicap sebagai the villain, terutama di dalam cerita-cerita kain. Dan aku ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis pada saat ini. Apakah material alam seperti kapas atau katun yang aku yakin banget kalian semua tahu merupakan material yang sebenarnya sustainable di negara kita? Menurut jurnal Keragaan dan Strategi Pengembangan Rami, kebutuhan serat kapas untuk memenuhi industri tekstil hampir seluruhnya diimpor, 99%. Bayangkan, tersisa 1% itulah kapas lokal yang masih kita coba upayakan seperti di daerah Tuban yang kalian bisa lihat saat ini. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2011, nilai impor kapas di Indonesia mencapai angka 800 juta kilogram. Jadi ini angka yang dispekulasi akan terus meningkat setiap tahunnya.
Pada titik ini kita berdiri pada tahun 2023, bayangkan berapa banyak air dan juga pestisida yang dibutuhkan untuk memenuhi angka tersebut. Dan perlu kalian catat bahwa ini merupakan hal yang kadang dilupakan, tapi sebenarnya sangat penting demi kelanjutan terhadap kesehatan lahan secara jangka panjang, serta kesehatan para pelaku pertanian kapas. Sebanyak 5,8 juta petani kapas di India setiap tahunnya terekspos dengan pestisida. Banyak diantaranya yang meninggal dan juga mengalami sakit kronis jangka panjang. Dan aku quote, ini sudah dinyatakan sebagai addiction to pesticides. Sebanyak 200.000 orang setiap tahunnya meninggal akibat keracunan pestisida. Jadi apakah realistis keinginan kita untuk mendorong 1% kapas lokal sebagai pahlawan tunggal untuk sustainability Indonesia serta kemandirian sandang di negara kita? Dan di sini aku ingin memberikan sebuah gambaran yang sedikit berbeda. Bagaimana kalau kita bisa melakukan diversifikasi terhadap penggunaan serat-serat di Indonesia. Dan mereka bisa menjadi pahlawan-pahlawan baru. Dan disitulah aku bertemu dengan Rami, si anak tiri yang dilupakan oleh negara kita. Pertama kali aku berkenalan dengan Rami, ada satu kalimat yang menggerakkan hati aku. Rami itu dulunya berkembang, tapi udah nggak lagi. Sayang ya. Padahal Rami itu punya potensi loh. Ini adalah ucapan Pak Erik, seorang figur yang menurut aku cukup realistis. Perusahaan Rami yang didirikan oleh Pak Erik tumbuh dengan kuat di era kejayaannya pada tahun 1900-an. Nah mungkin buat kalian yang lahir sebelum generasi milenial, Rami itu tidaklah terlalu asing. Karena ada satu percakapan dengan seorang ibu di mana dia berkata, "Oh, Rami, dulu itu semua gorden aku terbuat dari Rami loh, Klar, di rumah." Dan dia tuh berkata seakan-akan dia tuh udah lupa kalau dia tuh pernah memakai Rami. Jadi di sini aku ingin kalian membayangkan bahwa Rami itu seperti kain-kain yang kalian bisa temukan aja di pasaran. Seperti kain katun, kain linen, kain polyester. Tapi dengan meningkatnya permintaan yang cukup tinggi pada saat itu dan tidak diimbangi dengan kelanjutan ekonomi pertaniannya, ini menyebabkan pabrik-pabrik besar akhirnya mengalami kesulitan bahan baku. Dan disitulah kelengahan kita di dalam mengelola industri lokal menjadi titik di mana negara seperti Cina mengambil alih dan akhirnya melumpuhkan industri kita. Terjadilah kejatuhan Rami pada era 2000-an, dan sekarang setelah 20-an tahun pun Pak Erik masih tersisa dengan serat-serat Rami yang duduk terdiam di pabriknya. Dan pertanyaannya adalah, lantas bagaimana nasib Rami? Saat ini ada tersisa satu figur yang aku kenal, namanya Pak Bowo. Dia adalah pengusaha Rami di Wonosobo yang idealistik banget dan optimistik banget. Ya menurut aku, walaupun skala industri dan juga pertanian seratnya itu masih mengalami berbagai tantangan seperti kadang kebutuhan modal yang cukup besar untuk beberapa mesin, ada juga proses-proses serat yang kadang itu kita membutuhkan tingkatan atau skala industri yang lebih besar, tapi entah kenapa dia itu selalu memberikan aku sebuah harapan dan percaya bahwa Rami itu bisa tumbuh kembali. Dan di sini aku ingin berkata bahwa tanaman Rami itu adalah tanaman tropis. Jadi dia itu sangat cocok dengan geografis Indonesia. Tanaman Rami juga memiliki ketahanan terhadap curah hujan yang tinggi, serta dia memiliki kemampuan untuk dapat tumbuh secara organik tanpa pestisida. Jadi ini adalah sebuah keunggulan yang menurut aku perlu kita perhatikan. Negara seperti Cina saja hanya dapat melakukan panen Rami maksimum 2 kali dalam setahun. Mungkin bisa 3. Tapi negara seperti Indonesia, kita dapat melakukan panen Rami hingga 4 kali dalam setahun. Dan ini tentunya melebihi dengan kapas yang hanya dapat dipanen 1 tahun sekali. Serat Rami juga sudah lama dikenal sebagai serat yang memiliki daya tahan yang kuat.
Jadi dulunya tuh di Palembang, serat rami itu sudah dipakai sebagai tali perahu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan Pak Erik bahkan menjual serat rami sebagai bahan dasar material terpal. Jadi di sini aku melihat karakteristik rami. Karakteristik rami itu ternyata memiliki cocokan untuk dapat dipadukan dengan serat sintetis maupun serat alam lainnya. Apa yang menjadi kekurangan serat sintetis dapat diimbangkan dengan rami yang memiliki daya serap tinggi, serta dia juga dapat membantu untuk mengurangi kelicinan surface yang terkadang menjadi kelemahan-kelemahan terhadap kain-kain berbahan sintetis. Dan di satu sisi lain, kain katun, dia memiliki tingkat kerentanan terhadap mildew atau jamur yang cukup tinggi, dapat dipadukan dengan rami yang secara natural resisten terhadap jamur dan juga bakteri. Jadi di sini adalah sebuah gambaran kecil, bagaimana serat-serat ini sebenarnya dapat saling bekerja sama, bukan saling mendominasi. Walaupun masih banyak tentu yang perlu kita usahakan, tapi setidaknya suara rami yang tadinya sudah redam dapat kembali terdengar. Dan ada satu pertanyaan pada akhir cerita ini yang perlu kita jawab bersama-sama. Apakah kita mau menerima rami kembali? Sekali lagi, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mendampingi. Dan suara rami itu bukanlah suara yang istimewa. Karena di luar sana masih banyak suara-suara lain dan serat-serat lain yang belum pernah bahkan digaungkan. Seperti pisang, nanas, kenaf, doyo, sutra. Mereka ini bisa menjadi pahlawan kecil untuk negara kita. Dan biasanya setelah aku bercerita panjang lebar seperti yang aku lakukan pada saat ini, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti, jadi intinya Mbak itu jualan karpet kan? Atau, oh pokoknya nanti kalau aku mau beli gorden, bisa ke Mbak ya? Jawabannya bisa. Semuanya saya jual, jadi tolong nanti hubungi saya setelah acara ini udah selesai. Saya ada di depan, saya juga bisa kasih sampel. Dan berdiri di sini seakan-akan aku itu bercerita kepada diri aku sendiri. Mengingatkan aku alasan kenapa aku memulai perjalanan ini semua di awal kepulangan aku. Ya karena mau bagaimanapun seperti yang aku bilang, ya kain di Indonesia adalah pasar baru. Ya kain adalah karpet. Kain adalah gorden. Tapi aku ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk melihat kain dari sosok yang berbeda. Bahwa kain adalah studi, kain adalah eksplorasi, dan kain adalah inovasi untuk masa depan sustainability dan kemandirian sandang Indonesia. Terima kasih.